Selamat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberi hidup. Nggak ada yang bilang amin. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberi hidup. Supaya saudara mempunyai. Bukan hanya sekedar mempunyai, tapi mempunyai dalam segala kelimpahan. Kebanyakan orang berpikir Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membuat orang jahat jadi baik. Bukan itu. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membuat orang mati menjadi hidup kembali. Semua orang sudah mati karena dosa. Sekalipun saudara melihat manusia kelihatannya hidup secara jasmani, secara fisik, berjalan kian kemari, beraktivitas setiap hari. Tetapi sesungguhnya semua manusia sudah mati secara roh. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberi hidup kekal. Terjemahannya adalah Zoe life. Zoe life berbicara kualitas hidup. Yang sama seperti hidup yang Yesus miliki setelah dia bangkit dari kematian, yang mau dia berikan sama saudara sama saya. Melalui kematian dan kebangkitannya. Kalau saudara percaya sama Yesus, saudara lahir baru, saudara mendapat bagian dalam Yesus. Mendapat bagian dalam kematiannya. Kematian Yesus adalah kematian saudara, kematian saya. Karena dia mati gantikan posisimu di atas kayu salib. Dia mati sebagai saudara, sebagai saya. Itu sebabnya kematian Yesus, kematian saudara, kematian saya. Dan waktu dia dibangkitkan dari kematian, saudara juga mendapat bagian yang sama dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus, kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Dia bangkit secara tubuh. Itu sebabnya seharusnya semua orang Kristen memiliki kehidupan yang sama. Seperti hidup yang Yesus miliki setelah dia bangkit dari kematian. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja sempurna dalam setiap kehidupan orang percaya. Bagaimana caranya kita memiliki kualitas hidup yang sama seperti hidup yang Yesus miliki setelah dia bangkit dari kematian. Kita firman Tuhan dari Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Saudara dan saya adalah anak-anak dari darah dan daging. Bagaimana caranya Allah menciptakan manusia? Alkitab berkata, ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Waktu Allah menciptakan saudara, menciptakan saya, ada 3 bagian. Ingat, saudara diciptakan segambar serupa Allah. Allah 3 dalam 1, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian juga Allah menciptakan saudara segambar serupa dia. 3 dalam 1. Ada tubuh, ada jiwa atau pikiran, kemudian ada roh. Waktu Allah menciptakan, membentuk tubuhmu, Allah membentuk tubuhmu dari debu tanah. Kemudian Allah memberikan rohnya, the Spirit of God, ruah. Demikianlah saudara menjadi makhluk yang hidup. Sebelum Allah memberikan rohnya, memberikan nafas hidupnya, saudara belum menjadi makhluk yang hidup. Hanya debu tanah. Baru menjadi makhluk yang hidup setelah Tuhan memberikan nafasnya, rohnya. Jadi perhatikan baik-baik. Saudara dan saya yang sesungguhnya adalah roh yang memiliki jiwa atau pikiran yang tinggal di dalam tubuh. Jadi inilah manusia. Kalau kita melihat manusia, kita saling melihat. Kita hanya melihat tubuhnya. Betul, kita hanya melihat secara jasmani. Tapi sesungguhnya saudara adalah roh yang memiliki jiwa atau pikiran yang tinggal di dalam tubuh. Ingat, tubuh saudara adalah rumah saudara sementara. Inilah saudara dan saya. Amin.
Ingat baik-baik, waktu Allah menciptakan saudara, menciptakan saya, menciptakan manusia, dia menciptakan saudara dengan tangannya. Dia bentuk manusia dengan tangannya. Tidak ada ciptaan Allah yang lain yang dibentuk, yang diciptakan Tuhan dengan menggunakan tangannya. Tidak ada. Betapa manusia sangat spesial di mata Tuhan. Maha karyanya Tuhan, masterpiece. Itu sebabnya Daud berkata, I am fearfully and wonderfully made. Saudara diciptakan dengan ketelitian, dengan kesempurnaan menjadi maha karyanya Tuhan. Kalau saudara lihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, Tuhan tidak pernah menciptakan, membentuk mereka dengan tangannya, dengan firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah, jadilah, berbeda dengan manusia, ada personal touch. Tuhan menciptakan kamu, menciptakan saya, menggunakan tangannya. Membentuk saudara, fearfully, wonderfully, hati-hati. Amin. Dan memberikan nafas hidup kepada saudara, kepada saya. Inilah saudara, inilah saya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Tuhan menciptakan saudara, membentuk kamu dari debu tanah? Memangnya nggak ada material yang lain? Kenapa dari debu tanah? Karena Tuhan tahu, sudah pernah terjadi pemberontakan di sorga. Siapakah dia? Lucifer. Sudah pernah terjadi pemberontakan di surga, Lucifer. Pertanyaan saya, apa dosa dan kesalahan Lucifer? Kesombongan. Kesombongan membuat Lucifer jatuh menjadi setan, dan sepertiga malaikat di surga ikut semua sama Lucifer. Jadi pernah terjadi pemberontakan di surga karena kesombongan sebelum Tuhan menciptakan manusia. Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Malaikat-malaikat di sini berbicara tentang Lucifer dan sepertiga malaikat yang di surga yang ikut memberontak sama Lucifer. Waktu Lucifer jatuh bersama sepertiga malaikat, Allah tidak mengasihani mereka. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Dia datang ke dalam dunia untuk menebus keturunan Abraham yang ia kasihani. Siapakah dia? Saudara dan saya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus manusia, saudara dan saya, ciptaan yang paling ia kasihi. Itu sebabnya iblis, setan, begitu iri sama manusia. Kenapa? Karena Allah begitu mengasihi manusia sampai-sampai ia memberikan anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus manusia. Iblis begitu iri. Jadi, apa dosa dan kesalahan Lucifer? Kesombongan. Kesombongan adalah ibu dari segala dosa. Hati-hati. Kesombongan adalah ibu dari segala dosa. Tuhan tahu kesombongan adalah sumber dari segala dosa. Itu sebabnya Tuhan gak mau ini terulang lagi. Dia ciptakan manusia dari debu tanah dan memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Barulah setelah itu manusia menjadi makhluk yang hidup. Sebelumnya manusia belum menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah supaya manusia selalu ingat kepada penciptanya. Amin. Supaya manusia senantiasa memiliki kesadaran, saya butuh Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya hanya debu tanah. Kalau Tuhan gak kasih nafas kehidupan, saya debu tanah. Saya mati. Jadi seharusnya setiap kali saudara melihat Tuhan, saudara rendah hati. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Ini esensinya, tujuannya supaya ada kerendahan hati. Waktu kamu melihat Tuhan, kamu rendah hati. Waktu kamu melihat Tuhan, kamu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan adalah bentuk yang terbesar dari kerendahan hati. Amin. Itu sebabnya Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Supaya manusia ingat
Waktu Tuhan bentuk tubuhnya dari debu tanah, rohnya, bagian yang lain diberikan Tuhan. Dan Tuhan kasih nama Adam, debu tanah, supaya Adam selalu ingat. Jangan merasa diri benar, nggak mau bergantung sama Tuhan, dan pada akhirnya nggak datang sama Tuhan, nggak, supaya dia selalu ingat. Saya hanya debu tanah. Hidup yang saya miliki, itu dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Dan waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Gak ada yang bilang amin. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyebut manusia umurnya sekian. Pada akhirnya Allah menyebut manusia umurnya sekian. Kenapa? Karena dosa telah merusak semua rancangan Allah dalam hidup manusia. Tapi rancangan Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah menyebut umur manusia sekian. Artinya apa? Allah merancangkan manusia hidup selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan kuasa. Berkuasalah. Manusia dimahkotai kemuliaan, hormat. Tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi, dosa merusak semua rancangan Allah dalam hidup manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa karena didustai oleh si jahat, manusia kehilangan kuasa. Dia menyerahkan kuasanya kepada si jahat. Dan lebih daripada itu, upah dosa adalah maut. Maut datang dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya manusia lemah, sakit, dan pada akhirnya manusia mati. Itu sebabnya, perhatikan baik-baik. Tapi saya punya kabar baik. Ayat 14, 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bukan malaikat-malaikat yang ia kasih, tapi keturunan Abraham yang ia kasih. Dan karena keturunan Abraham itu adalah anak-anak dari darah dan daging, itu sebabnya dia datang ke dalam dunia ini mengambil bagian yang sama. Seperti saudara, seperti saya. Menjadi manusia dalam bentuk darah dan daging. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya. Jadi di sini terjawab, kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia? Supaya dia bisa mati. Titik. Karena kalau dia datang ke dalam dunia ini sebagai Allah, dia nggak bisa mati. Karena Allah sifatnya kekal. Dia harus datang ke dalam dunia ini mengambil bagian yang sama. Dalam bentuk darah dan daging. Supaya dia bisa mati. Amin. Dan supaya oleh kematiannya, kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia. Siapa itu? Iblis yang berkuasa atas maut. Oleh kematiannya, Yesus sudah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Jadi sekarang saya mau kasih tahu, tidak ada sesuatu apapun, sekalipun iblis yang berkuasa mendatangkan maut dalam hidupmu. Nggak ada. Tapi yang membuat saya bingung, kenapa masih banyak orang Kristen kalau nonton film horor pulangnya ketakutan. Lihat film horor, setan bisa cekek orang mati, dia pulang, dia takut. Kenapa takut? Takut dicekek mati. Tidak ada sesuatu apapun, bahkan iblis yang tadinya berkuasa atas maut, mendatangkan maut dalam hidupmu. Nggak ada. Dia sudah dikalahkan. Dia sudah dibinasakan. Dia tidak punya kuasa lagi mendatangkan maut dalam hidupmu. Yang kedua, supaya dengan jalan demikian dia mati di atas kayu salib. Dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Siapa di sini yang selama ini takut mati? Nggak ada yang mau ngaku. Dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Banyak orang yang takut naik pesawat, banyak orang yang takut naik lift. Lantai berapa? Lantai 100, tinggi banget. Kenapa? Bukan takut ketinggian. Akarnya adalah
takut mati. Tapi hari ini kamu tahu kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Kenapa? Ingat baik-baik. Waktu kamu lahir baru, percaya sama Yesus, kamu mendapat bagian yang sama dalam Yesus. Kamu mendapat bagian yang sama dalam kematiannya. Kematian Yesus, kematian saudara. Karena waktu dia tergantung mati di atas kayu salib, dia gantikan posisimu. Seharusnya saudara dan saya yang mati di sana. Tapi dia gantikan posisimu. Artinya apa? Kematian Yesus, itulah kematian saudara, kematian saya. Waktu dia bangkit dari kematian, saudara juga mendapat bagian yang sama dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Jadi perhatikan baik-baik, semua orang percaya sekarang hidupnya dimulai dari kebangkitan. Kalau hidupmu dimulai dari kebangkitan, artinya kematian ada di mana? Di belakang. Karena untuk dibangkitkan, kamu harus mati dulu. Mati dulu, baru dibangkitkan. Jadi hidupmu sekarang dimulai dari kebangkitan. Kamu mendapat bagian yang sama dari kebangkitan Yesus. Kalau begitu kematian ada di mana? Ada di belakang. Kematian ada di belakang. Jadi hidup saudara, hidup saya sebagai orang percaya hari ini bukan sedang menantikan kematian. Kenapa? Karena kematian ada di belakang. Di depan tidak ada kematian. Buat orang percaya. Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan pernah mengalami kematian. Percayakah kamu? Kenapa Yesus bertanya demikian? Percaya kamu? Karena Yesus tahu banyak yang tidak percaya. Percayakah kamu? Kamu bukan sedang menghadapi kematian. Karena kematian ada di belakang. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, suatu hari tubuh kita terjatuh, jantung kita berhenti berdetak, napas kita nol. Betul, satu saat jantungmu berhenti berdetak, tubuhmu terjatuh, nafasmu stop. Tapi itulah saatnya kamu mengalami hidup yang lebih hidup lagi. Dalam hitungan detik, kamu bertemu muka dengan Yesus. Amin. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, kamu tidak akan pernah takut akan kematian. Kebenaran ini membebaskan kamu yang seumur hidupnya selama ini kamu takut kepada kematian. Kamu punya bayangan yang mengerikan tentang kematian. Kayak orang kecekek, napas setengah-setengah. Kayak roh mau keluar sedikit. No, itu tidak akan pernah terjadi sama saudara. Jantungmu berhenti berdetak, tubuhmu terjatuh. Hitungan detik. Kamu merasakan hidup yang lebih hidup lagi. Amin. Jadi inilah hidup saudara, inilah hidup saya. Hidupmu bukan sedang menantikan kematian. Karena kematian di belakang. Hidupmu sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah sikap posisi orang percaya. Hidupnya bukan sedang menghadapi kematian, tetapi sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang terjadi? Kita akan sama-sama melihat terlebih dahulu sebelum kita belajar bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja sempurna dalam hidupmu. Apa yang terjadi waktu Yesus datang yang kedua kali? Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai juru selamat bukan juru selamat kehidupan yang kekal, memindahkan kamu dari neraka kehidupan yang kekal. Keselamatan hidup kekal itu terjadi waktu Yesus datang yang pertama kali. Keselamatan oleh darahnya. Amin. Kamu diselamatkan dari hukuman yang kekal. Sekarang kamu hidup dalam kehidupan yang kekal. Tapi kedatangan dia yang kedua kali sebagai juru selamat untuk menyelamatkan apa? Tubuhmu. Tubuhmu yang fana ini. Yang masih menjadi objek sakit penyakit, penderitaan, pencobaan. Pada saat dia datang yang kedua kali, tubuhmu yang fana ini akan diubahkan serupa dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Akan diubahkan jadi tubuh yang serupa dengan tubuhnya. Tubuh kemuliaan.
Jadi nanti di surga, saudara punya tubuh. Bukan tubuh seperti yang sekarang saudara miliki di dunia ini, bukan. Tapi tubuh yang sama seperti tubuh yang Yesus miliki setelah dia bangkit dari kematian. Mulia. Ingat, Yesus bangkit secara tubuh. Bukan hanya secara roh, dia bangkit secara tubuh. Waktu dia bangkit secara tubuh, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan murid-muridnya ketakutan, disangka hantu. Tapi Tuhan berkata, lihatlah tanganku, lihatlah jariku, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Ini aku. Rabalah, lihatlah. Karena setan tidak punya tulang dan daging. Seperti aku ini. Jadi di surga saudara punya tubuh, ada tulang, ada daging, tapi mulia. Mulia. Tidak terbatas ruang dan waktu, tidak dibatasi hukum alam, mulia. Inilah pengharapan kita sebagai orang percaya selagi menantikan kedatangan dia yang kedua kali. Untuk apa? Menantikan keselamatan tubuh kita ini. Diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Tubuh kita sekarang masih tubuh yang fana. Masih menjadi objek sakit penyakit, penderitaan. Roma 8 ayat 22, 23 berkata begini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk, semua makhluk, sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita yang menerima Roh Kudus. Kita pun juga mengeluh dalam hati kita. Tubuh kita ini tubuh yang fana. Sambil kita menantikan pengangkatan sebagai anak. Kapan? Waktu dia datang yang kedua kali. Apa itu? Pembebasan tubuh kita. Tubuh kita diubah dari tubuh yang hina, yang fana ini. Menjadi tubuh yang mulia. Itulah saatnya. Tapi hari ini tubuh kita masih tubuh yang fana, yang hina. Yang masih menjadi objek sakit penyakit, penderitaan, pencobaan. Yang terjadi di seluruh dunia ini. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Sambil menantikan kedatangan dia yang kedua kali. Sambil menantikan kedatangan dia yang kedua kali, kita akan sama-sama belajar. Seperti tadi yang saya katakan, kalau kamu percaya sama Yesus, kamu mendapat bagian yang sama dalam kematian, dalam kebangkitannya. Seharusnya saudara dan saya memiliki kualitas hidup yang sama seperti hidup yang Yesus miliki setelah kebangkitan. So alive. Bertahan terhadap penyakit, penderitaan, segala pencobaan. Bagaimana caranya? Ingat baik-baik. Slide berikutnya. Jadi inilah saudara dan saya. Saudara dan saya ada 3. Tubuh, roh yang memiliki jiwa dan pikiran yang tinggal dalam tubuh. Waktu saudara lahir baru. Saudara dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam saudara, dalam saya. Saudara diciptakan dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Roh saudara baru. Waktu kamu percaya sama Yesus, di saat kamu percaya sama Yesus, Roh Kudus ada dalam saudara. Rohmu lahir baru, kamu diciptakan dalam kekudusan kebenaran yang sesungguhnya, tetapi jiwa dan pikiranmu masih yang lama. Kecuali yang sudah ada di Bethesda, udah baru pikirannya semua. Tapi yang saya maksudkan di sini, waktu kamu percaya sama Yesus, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, rohmu baru. Tapi jiwamu dan pikiranmu masih yang lama. Dan tubuhmu masih tubuh yang fana. Tubuhmu masih tubuh yang fana. Masih menjadi objek sakit penyakit, masih menjadi objek penderitaan. Kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya hari ini kamu bisa memiliki kehidupan yang sama seperti hidup yang Yesus miliki setelah dia bangkit dari kematian. Bagaimana caranya? Roma pasal 8. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dia dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, waktu kamu lahir baru,
maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh masih tubuh yang fana. Karena waktu kamu lahir baru, Roh Kudus ada di dalammu. Rohmu yang lahir baru. Tubuhmu masih tubuh yang fana. Tetapi jika Kristus dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi kalimat berikutnya ada kabar baik. Tetapi roh adalah kehidupan. Oleh karena kebenaran, tubuh kita memang tubuh yang fana. Mati karena dosa. Sekalipun kita menerima karunia sulung, tadi Alkitab mengatakan. Tetapi ada kabar baik. Roh adalah kehidupan. Roh memberikan kehidupan. Oleh apa? Oleh kebenaran. Itu sebabnya kalimat berikutnya mengatakan, dan jika roh dia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam kamu, maka ia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Menghidupkan tubuhmu yang fana. Oleh rohnya yang diam dalam kamu. Ingat baik-baik, ayat ini bukan berbicara tentang kedatangan dia yang kedua kali. Ayat ini bukan berbicara tentang pengangkatan. Tapi ayat ini berbicara tentang bagaimana caranya Roh Kudus yang ada dalam kamu memberikan kehidupan kepada tubuhmu yang fana menjadi so alive. Kualitas hidup yang sama seperti yang Yesus miliki setelah dia bangkit dari kematian. Bagaimana caranya? Ayat berikutnya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Roh yang memberi hidup. Jelas sekali kalimat yang mengatakan roh yang memberi hidup. Roh memberi hidup. Amin. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Dia mengambil bagian yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Saudara dan saya dikuasai dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa atas dosa di dalam daging, dalam dirinya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat berikutnya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roh memberi hidup. Ayat ini memberitahukan sama saudara supaya saudara memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Kenapa? Karena keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Dalam Alkitab versi New King James, terjemahannya, set your mind on the spirit. Nah sekarang kita berbicara tentang jiwa dan pikiran. Tadi kita sudah melihat roh kita. Waktu kita lahir baru, Roh Kudus dalam kita, roh kita lahir baru. Selanjutnya, ayat ini berbicara tentang jiwa dan pikiran saudara. Saudara harus memikirkan hal-hal yang dari roh.
Amin. Set your mind on the Spirit. Set your mind on the Spirit. Kenapa? Karena keinginan roh adalah kehidupan. Saya jelaskan sekali lagi, balik lagi. Ingat baik-baik, waktu saudara lahir baru, Roh Kudus ada di dalammu, kamu diciptakan menurut kekudusan kebenaran yang sesungguhnya. Amin, Roh Kudus ada dalam saudara. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus yang ada di dalammu ini, yang telah membangkitkan Yesus dari kematian, akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Tadi Alkitab mengatakan, jika kita dalam Kristus, tubuh kita tubuh yang fana, memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Roh memberikan kehidupan. Bagaimana caranya? Oleh kebenaran. Nah, apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Setiap kali Alkitab berbicara tentang kebenaran dalam perjanjian baru, selalu mengacu kepada kebenaran karena iman. Lihat sebentar, pasal 3 ayat 9 Filipi. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Tadi Paulus berkata, dan jika kita ada dalam Kristus, tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Ayat berikutnya tadi. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Jadi ini berbicara tentang kebenaran karena kebenaran karena iman. Roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Kebenaran di sini berbicara tentang kebenaran karena iman. Dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri dengan mentaati hukum Taurat, tapi kebenaran yang dianugerahkan Allah kepadaku oleh karena kebenaran karena iman. Roh adalah kehidupan oleh kebenaran karena iman. Bisa ikutin sama saya sampai sini? Kemudian tadi dikatakan begini, set your mind on the Spirit. Waktu kamu memikirkan hal-hal yang dari roh, itulah saatnya jiwa dan pikiranmu baru. Metanoia. Change your mind. Kalau kamu memikirkan hal-hal yang dari daging, hukum Taurat, oh saya dosa, saya nggak layak. Jiwa pikiran kamu masih lama. Kamu harus bertobat. Apa itu bertobat? Change your mind. Metanoia. Jiwa pikiran kamu harus baru. Itu sebabnya set your mind on the Spirit. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh itu sifatnya memberikan kehidupan. Bagaimana caranya? Oleh karena kebenaran karena Jadi saudara harus nantiasa memiliki kesadaran dalam pikiranmu. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kalau kamu tetap percaya dan memikirkan saya orang yang dibenarkan, kalau saya begini, saya begitu, itu pikiran yang lama. Itu pikiran yang lama. Set your mind on the Spirit. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Itulah saatnya kamu memiliki pikiran yang baru. Dan waktu kamu memiliki pikiran yang baru, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata, roh adalah kehidupan. Dia memberikan kehidupan. Kenapa? Karena kebenaran, karena iman. Waktu kamu percaya, kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Karena mengucapkannya, maka itulah saatnya Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian, maka Roh Kudus juga yang sama yang ada dalammu akan menjamah melalui pikiranmu, menjamah tubuhmu yang fana menjadi so alive. Jadi intinya jembatannya ada di sini. Jiwa dan pikiran. Roh akan memberikan kehidupan oleh karena kebenaran karena Jadi kalau jiwamu, pikiranmu masih yang lama, saya dosa, Tuhan marah sama saya.
kuasa kebangkitan Yesus tidak bisa mengalir menjamah tubuhmu yang fana. Nggak bisa. Kuncinya ada di sini. Pikiranmu harus baru. Itu sebabnya firman Tuhan berkata begini, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa, tubuh yang fana. Tetapi kabar baiknya, roh adalah kehidupan. Roh memberikan kehidupan kepada tubuhmu yang fana. Oleh apa? Oleh kebenaran. Amin. Set your mind on the spirit. Percaya bahwa saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Terima kenyataan. Mengucap syukurlah. Dan memperkatakan setiap hari. Ini doa yang selalu saya perkatakan setiap hari. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Pikiranmu baru. Metanoia. Maka roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang diam dalam kamu. Roh Kudus sekarang ada dalam saudara. Amin. Maka Ia, Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam kamu. Amin. Jadi setiap hari memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus. Saudara datang ke tempat ini bukan hanya merayakan kebangkitan Yesus, tapi saya rindu jemaat Bethesda mengalami kuasa kebangkitan Yesus setiap hari. Setiap hari. Dengan memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman. Saya orang yang dibenarkan karena iman. Karena Roh Kudus itu sifatnya menghidupkan. Tinggal jembatannya jangan dipatahin terus. Kamu harus bangun jembatannya. Apa itu? Set your mind on the spirit. Saya orang yang dibenarkan karena iman. Maka Roh Kudus yang ada dalam kamu memberikan kehidupan. Tubuhmu yang fana, jantungmu yang fungsinya mulai turun, ginjalmu yang fungsinya mulai turun. Yang ada penyumbatannya semakin lama semakin. Tapi waktu kamu setiap hari berkata, saya orang yang benar karena iman dalam Kristus. Roh Kudus, Dia menjamah jantungmu, fungsinya naik, ginjalmu fungsinya naik. Amin. Kolesterol turun. Kamu mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Roh Kudus yang sama yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian. Roh yang sama yang akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Sehingga hari ini kita bisa berjalan dalam kebangkitan Yesus. Ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kau kehendaki ialah mengenal Dia. Ayat sebelumnya tadi dikatakan apa? Dan berada dalam Dia. Bukan karena kebenaranku sendiri dengan melakukan hukum Taurat, tapi berada dalam Dia. Karena kebenaran yang Allah anugerahkan kepadaku karena kepercayaan. Kebenaran karena iman. Yang kau kehendaki adalah mengenal Dia. Semakin saudara memperkatakan menerima kenyataan saya orang yang benar karena iman, kamu semakin mengenal Dia. Amin. Dan kamu mengenal kuasa kebangkitannya. Wow, dua ini terjadi dalam hidupmu. Setiap kali saudara berkata, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Hari ini saudara mengerti kenapa setiap sebelum khotbah saya selalu minta saudara mengatakan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Saya memperkatakan ini karena saya memperkatakan dengan pewahyuan yang saya miliki. Mungkin saudara tidak memiliki pewahyuan selama ini, tapi hari ini kamu memiliki pewahyuan. Apa artinya? Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Waktu kamu mengatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, Roh Kudus yang ada dalam kamu menjamah tubuhmu yang fana. Setiap kali kamu memperkatakan, Roh Kudus bekerja menjamah tubuhmu yang fana. Jadi kalau saudara merasakan ada sesuatu yang tidak baik atas tubuhmu, lagi sakit, flu atau apapun, ambil perjamuan kudus, beritakan kematian Tuhan, kemudian memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Tubuh memang mati karena dosa, tapi roh yang dalam saya akan memberikan kehidupan. Oleh apa? Oleh kebenaran. Waktu saya memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, Roh Kudus yang ada dalammu menjamah tubuhmu, virus flu dihancurkan, kamu bisa bernapas lega lagi. Kamu melihat kuasa kebangkitan. Amin. Apa itu kuasa kebangkitan? Ini kuasa kebangkitan. Roh Kudus yang ada dalam kamu
yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian, Roh Kudus yang sama yang akan juga menghidupkan tubuhmu yang fana. Saya rindu saudara datang ke tempat ini bukan hanya merayakan kebangkitan Tuhan, selamat Paskah, tidak. Tapi kita mau mendapat bagian yang sama dari kebangkitan Yesus. Dia bangkit secara tubuh. Tapi hari ini, saya rindu semua jemaat Bethesda mengalami kuasa kebangkitan. Tubuhmu memang tubuh yang fana. Tapi hari ini kita telah mengerti kuasa kebangkitan itu bisa bekerja dalam hidup kita. Tubuh yang fana ini bisa dihidupkan. Amin. Kamu sehat, kuat, memiliki kualitas hidup yang sama seperti yang Yesus miliki setelah kebangkitan. Kamu akan lambat menjadi tua. Kamu akan menjadi orang yang sehat. Kamu jadi orang yang kuat. Berbeda daripada orang lainnya. Amin. Perkatakan setiap hari, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami mengerti Tuhan, jika Kristus ada dalam kita, tubuh memang mati karena dosa, tubuh yang fana. Tetapi kami dengar kabar baik hari ini. Roh memberikan kehidupan kepada tubuh yang fana ini. Sehingga tubuh yang fana ini, yang selama ini menjadi objek penyakit, penderitaan, pencobaan, akan dihidupkan kembali. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus, kuasa yang sama akan menghidupkan tubuh kami yang fana ini. Oleh Roh Kudus yang sama. Ketika kami percaya bahwa kami ada dalam Yesus bukan karena kebenaran, karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kebenaran yang dianugerahkan Allah, karena kepercayaan. Kami percaya sama Yesus, kami dibenarkan. Itu sebabnya hari ini kami mau percaya, kami mau mengakui, menerima keberadaan kami dan kebenaran ini serta memperkatakannya. Selalu memiliki kesadaran dalam pikiran kami. Set your mind on the Spirit. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka Roh akan memberikan kehidupan. Tubuh kami yang fana ini dihidupkan kembali. Amin. Dan kami berdoa Tuhan, agar hari ini Kau tahu satu persatu anak-anak-Mu, tubuh mereka adalah tubuh yang fana, yang mati karena dosa. Tapi hari ini biarlah kabar baik itu digenapi dalam hidup mereka. Roh Kudus yang ada dalam mereka hari ini memberikan kehidupan kepada mereka. Mereka tahu hari ini mereka adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan mereka selalu memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Maka hari ini Roh Kudus yang ada di dalam mereka menjamah setiap bagian tubuh mereka yang lemah, yang fana, menjamah, menghidupkan kembali. Kalau ada organ-organ tubuh mereka yang mengalami penurunan, Tuhan, Roh Kudus menjamah, memberikan kehidupan, membangkitkan semua organ-organ yang fana, berfungsi kembali, sempurna, normal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada sel-sel yang buruk dalam tubuh mereka, kanker, tumor, atau apapun, miom, hari ini Roh Kudus menjamah tubuh mereka, memberikan kehidupan. Semua sel-sel yang jahat yang bukan berasal dari Tuhan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memberikan kehidupan. Bukan kematian, tapi memberikan kehidupan. Mereka hidup lebih sehat, lebih kuat, lambat menjadi tua. Dan mereka memiliki kehidupan yang sehat, yang kuat, sama kualitasnya seperti kualitas hidup yang Yesus miliki setelah dia bangkit dari kematian. Betapa kami bersyukur. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin.